Yanto, aku. Dasar perempuan jahat. Sudah kerja di klub malam, masih pura-pura suci? Hah. Yanto, aku benar-benar menyesal. Maafkan aku tidak sengaja mendorong Chandra. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan? Kau sudah menyinggung keluarga Wang, itu sama saja menantangku. Apa kau mau bernasib sama seperti Vivi, dibuang ke tempat sampah dan dibiarkan seperti anjing? Yanto, Pak Yanto, aku benar-benar menyesal. Layani Chandra seperti pelacur, puaskan dia. Awan, ada apa di sini? Kak Yanto, Kau siapa? Dari mana datangnya orang miskin ini? Nona Lu ini teman saya. Saya tahu dia bekerja di sini, jadi saya datang untuk menemuinya. Tidak lihat aku sedang mendidik karyawanku. Pergi. Menghina orang seperti ini rasanya kurang pantas. Bisakah kita bicara baik-baik? Bicara baik-baik. Pacar kecilmu ini hari ini sudah menyinggung salah satu pelangganku. Mau bicara baik-baik kan? Minumlah segelas anggur ini. Bang Ying, temanku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kumohon jangan. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Anjing sialan. Bang Ying, setiap orang punya harga diri. Orang yang bekerja di klubku tidak punya harga diri. Kak Yi, pergilah dulu. Jangan pedulikan aku. Kita pergi bersama tempat kacau seperti ini. Kamu juga jangan tinggal di sini. Kau mau jadi pahlawan? Ya? Bawa dia pergi boleh saja. Keluarkan 200 juta rupiah. Anggap saja sebagai ganti rugi klub. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak punya uang, sok pahlawan. Dengarkan aku, cepat pergi. Yo, kenapa masih mau memukulku? Siapa yang tidak tahu? Yingpingku. Apakah ada cara lain agar Xiaoyun tidak dipersulit? Cara lain? Oh iya, Xiaoyun menampar Chong 2 kali hari ini. Biarkan aku membalasnya. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah terjadi. Aku biarkan kau memukulku. Setelah selesai, aku akan membawa Xiaoyun pergi. Baiklah. Bang Ying, kumohon jangan pukul lagi. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Hanya kau dari sini. Aku mau melihat kalian berdua. Ayo kita pergi, Awan. Dasar anjing. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, setiap aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Aduh, tidak apa-apa. Hanya sedikit lecet. Tapi, Sungguh, tidak apa-apa. Sebelum menemuimu, aku pergi menemui ibu Lu di panti asuhan. Dia menceritakan tentang keadaanmu. Lain kali kalau kekurangan uang, datanglah padaku. Jangan kau siksa dirimu sendiri lagi. Kak Irfan, maafkan aku, malam ini kau dipukuli karena aku. Tidak apa-apa, asal semuanya baik-baik saja. Tapi Angga itu, Tenang dia saja. sangat berpengaruh di kota Pinghu. Jika dia berani mengganggumu lagi, aku tidak akan melepaskannya. Kak Irfan, kau kemana saja selama 15 tahun ini? Teman-teman di panti asuhan sangat mengkhawatirkanmu setiap hari. Untuk sementara, aku tidak bisa memberitahumu. Hanya bisa kubilang, 15 tahun ini aku memang mengalami banyak hal. Sekarang ada hal penting yang harus aku selesaikan. Sebenarnya ada apa? Mengikutiku pulang dari alun-alun rakyat? Siapa kau sebenarnya? Sebaiknya engkau beri aku penjelasan yang masuk akal. Dari alun-alun rakyat kau mengikutiku sampai rumah?
siapa kau sebenarnya? Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Anak kecil sepertimu ini cukup waspada juga ya. Bing Bing, biarkan kakek yang urus. Kau mengendap-endap. Mau apa di rumah kami? Kalian kakek dan cucu, cara bicaranya tidak sopan, tidak perlu membuat suasana. Jadi aneh begini. Dasar tidak tahu diri. Gerbang kehidupan terbalik panas dalam menghasilkan angin, api di hati kosong. Aku paling benci orang yang bertele-tele. Kakek, jangan berkelahi lagi, kesehatan kakek tidak cocok untuk marah-marah. Tubuhku baik-baik saja. Kau ini sebenarnya suruhan siapa? Benar-benar tidak bisa berkelahi lagi, Pak Tua Baik. Kakek, bawahan kakekku. Masih ingin dia selamat, cepat bawa aku masuk. Kakek saya bagaimana? Kakekmu menderita luka parah dan sudah menumpuk sejak lama. Tadi saat mengolah tenaga dalam, darah kotor menyerang jantungnya. Saya akan memanggil ambulans. Tidak akan sempat. Yang terhambat dan yang melemah, air dan api saling melengkapi, yin dan yang seimbang. Jangan sembarangan menusuk. Kalau kau sampai melukai kakekku, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Masih sempat, satu tusukan lagi. Ki Hati tidak memiliki penopang, sehingga merusak Ji kehidupan. Kakek, kau baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau siapa? Yang kau gunakan tadi, teknik akupunktur Momai kan? Tuan Bayi bermata jeli. Kau melukai kakekku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau melukai kakekku, aku tidak akan melepaskanmu. Bintang, jangan kurang ajar. Sudah 3 tahun, Long Nu akhirnya mengirimimu kemari. Kakek, kenapa kakek bersikap sopan pada pencuri ini? Dia adalah penyelamat keluarga kita. Tuan Bai, Nona Bintang, maaf membuat kalian menunggu. Kakek, siapa dia sebenarnya? Ada apa ini? Jika dugaanku benar, orang ini pastilah anggota organisasi Long Nu saat ini yang dikenal sebagai Xie Kuang, si pemburu dewa medis iblis. Kau baru saja menyelamatkanku dengan teknik medis iblis Momai Zhenfa. Berkat bimbingan cermat dari Tuan Besar Bai, aku dapat menguasai Momai Zhenfa. Kedatanganku kemari atas permintaan Tuan Besar Bai untuk melindungi Anda dan Nona Bintang. Kau kenal ayahku? Apa hubungan kalian sebenarnya? Tuan Besar Bai adalah guruku. Dia meninggal dalam sebuah misi 3 tahun lalu. Baik Yan Qiu. Dia meninggal dalam sebuah misi 3 tahun lalu. Baik Yang Qiu. Orang tua sialan, bukankah aku sudah bilang sebelum jam 10 kontrak kawasan industri Bai harus diantar ke rumahku? Siapa yang mengajarimu untuk tidak menghormati orang tua seperti ini? Pelacur sialan, berani engkau memukulku? Hentikan. Sialan, kenapa anjing ini juga ada di sini? Ku bilang pergi sana, aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Sebaiknya engkau pergi bersama anjing. Kau mengajariku? Tamparan tadi belum cukup ya? Kau terlihat seksi saat marah. Kakekmu tidak mau menyerahkan tanah, jadi dia menyerahkanmu pada. Cih. Tidak menghargai tawaranku, akan kuurus kau sekarang. Lepaskan dia. Pergi kau.
Aku sedang memberi pelajaran pada pelacur ini. Kau ikut campur juga. Lepaskan aku. Bukankah kau bilang akan memberiku pelajaran saat bertemu lagi? Kalian masih bengong, serang. Ayo serang. Tuan Bai, Nona Bai, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah, sebaiknya kalian pergi berlindung di luar. Sialan, habisi dia. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jika kau berani memukulku, aku... Hanya trik kecil. Pamer keahlian di depan ahlinya. Yin Zeng, kenapa engkau baru datang? Tolong aku. Orang tak dikenal, apa yang perlu ditakutkan? Bajingan, tunggu saja kembalinya jenazahmu. Su Xiaoying, kau benar-benar asal bicara. Kau sudah tahu kekalahanmu. Kuberi engkau kematian yang mudah. Si penembak 4 kata memang pantas mendapatkan reputasinya, bahkan ancamannya pun begitu berbudaya. Apakah kau mengenalku? Bukan hanya kenal, tapi sangat akrab. Hentikan omong kosongmu, serahkan nyawamu. Diam. Serahkan nyawamu. Pendekar 4 kata, berkelahi denganku, pedang tak terhunus meremehkanku. Kekuatan seperti ini, teknik jarum iblis. Bengong saja, tebas dia. Yin Zeng, apa yang kau lakukan? Masih mau lanjut? Aku tidak tahu, mohon dimaafkan. Aku menyuruhmu menghajarnya, kenapa engkau berlutut padanya? Anjing kau, berani melawan aku akan membunuh. Lancang sekali, aku pasti akan membunuhmu. Sebaiknya engkau pikirkan dirimu sendiri. Malam ini, kau menamparku beberapa kali. Apa yang mau kau lakukan? Tamparan ini untuk memberitahumu, Pinghu bukan tempatmu berkuasa. 2 tamparan ini, 1 untuk ketidakhormatanmu pada kakek dan cucu Bai, 1 lagi untuk ketidakhormatanmu pada wanita. 2 tamparan ini untuk mendidikmu atas nama orang tuamu dan lain kali hindari aku. Baik, baik. Sudah kubilang pergi, lepaskan bajumu, aku tidak suka. Lepaskan. Dua tahun lalu, saya merawat istri Anda di negeri Yesus. Bagaimana kabar kakak ipar sekarang? Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Istri saya sehat. Maaf atas kelancangan saya tadi. Mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Kau juga dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Ini bukan salahmu. Apa tujuan Anda datang ke sini? Bisakah Yin ini membantu Anda dengan segenap hati? Bos Bai gugur 3 tahun yang lalu. Dan identitasnya terbongkar. Sebelum meninggal, dia meminta saya untuk melindungi keluarganya. Anda telah tinggal di kota Pinghu selama bertahun-tahun. Jika Anda dapat membantu saya akan seperti harimau yang tumbuh sayap. Saya akan sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tentu saja. Nona Bai, sudah cukup mengupingnya? Jadi siapa yang membunuh ayahku? Tugasku adalah untuk melindungimu, jadi aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam perselisihan musuh. Apa yang kau bicarakan? Aku juga belajar bela diri sejak kecil. Jika kau memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu menemukan pembunuhnya. Katakan padaku, siapa yang membunuh ayah? Aku bertanya padamu. Ini rahasia, tidak ada komentar.
Sebagai pengawalku, bisakah kau lebih bersemangat? Kau terlihat lesu sepanjang hari. Kita sudah berkeliling selama beberapa jam. Kau tidak lelah? Aku sudah tidak keluar rumah selama 3 atau 4 bulan. Kali ini aku ingin puas-puasin. Silakan berkeliling sendiri. Aku tidak akan menemani. Lin Yi, kau tega memperlakukanku seperti ini? Kak Yueshu, kebetulan sekali. Hari ini aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Aku datang untuk mencari pria ini. Pria ini adalah pengawalku. Jika ingin mencarinya, tanyakan dulu padaku. Pengawal pribadi? Ya, orang yang kalah dariku, Hi Yueshu, memang membutuhkan pengawal. Siapa yang kau bilang kalah darimu? Kenapa? Apa kau belum puas berkelahi denganku? Ayo berkelahi. Dengan kecepatan sesedih ini, kau masih berani menantangku? Bing Bing, selama bertahun-tahun, kau tidak ada kemajuan? Bing Bing, setelah sekian lama tidak ada kemajuan ya? Kaki secantik ini sayang sekali dipakai untuk berkelahi. Habisi dia. Tidak peduli sebelumnya engkau dan Nona Bai punya masalah apa. Intinya, memukul orang itu melanggar hukum. Ku bilang aku memang mau menghajarmu. Kau siapa? Kenapa terus mengejarku? Dia tunangan setia, sama saja dengan suaminya. Kalah di luar, lalu menyuruh istrinya untuk membalas dendam. Kau sedang melihat apa? Nona He, kondisi tubuhmu tidak cocok untuk berkelahi. Kusarankan kau jangan main kekerasan. Kau bicara omong kosong apa sih? Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, kau sakit. Kau yang sakit. Mulutmu bau dan tidak sopan, itulah penyakitmu. Kenapa engkau tidak masuk akal? Apakah kau sering merasa tangan dan kakimu dingin, pusing dan meriang, dan kadang-kadang di pagi atau sore hari, sesak napas, yang lebih parah lagi, serangan jantung? Jangan mengira engkau mempelajari beberapa istilah pengobatan Cina, lalu bisa berlagak jadi tabib di sini. Jangan sok tahu hanya karena kamu mempelajari beberapa istilah pengobatan Tiongkok. Jangan berlagak seperti tabib di sini. Apa yang kukatakan itu benar? Kamu sendiri tahu. Lin Yi, kamu bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana kamu tahu dia sakit? Pengobatan Tiongkok kuno menganut prinsip melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa. Kosmetik bermerek pun sulit menutupi masalah kulitnya yang kusam. Aku yakin ada masalah dengan kesehatannya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Masalah kamu memprovokasi keluarga Su belum selesai. Urus saja dirimu sendiri. Nona Hei, aku punya cara untuk mengendalikan atau menyembuhkan penyakit. Jangan marah dulu. Kalau tidak hati-hati, penyakitmu akan bertambah parah. Kak Yueshu, kamu benar-benar terlihat sakit. Kurasa kamu harus mendengarkan Lin Yi dan pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Sayang sekali kecantikannya. Masih berani berkata kurang ajar? Lihat, aku bahkan tidak menyentuhmu. Kak Yueshu, kamu jangan memeras orang di sini. Sudah kubilang, kalau bergerak akan memperparah. Cepat cari tempat. Hotel di depan adalah milik keluargaku. Aduh. Yueshu, mana yang sakit? Dada saya? Biasanya buka bajumu untuk melihatnya. Tidak mau. Mana yang lebih penting, harga diri atau nyawa? Sesak napas, energi dingin jahat masuk ke tubuh, yin dan yang tidak sembuh. 3 jarum momai. Jarum pertama melancarkan jantung dan darah. Jarum kedua menghubungkan semua meridian. Jarum ketiga
mengusir, dingin dan memulihkan yang. Saya tidak bisa menahannya. Aku ngompol? Sopan sedikit, jangan tertawa. Aduh, aku benar-benar tidak tahan. Sudah hampir 30 tahun, masih saja ngompol. Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Aku tadi hampir mengira diriku. Energi dingin di dalam tubuhmu sudah ada selama 7 atau 8 tahun, aku sementara menekannya dengan jarum ajaib. Terima kasih. Hei, Linyi menyelamatkanmu, hanya terima kasih. Tidak ada ketulusan sama sekali. Sudahlah, Nona, kurangilah bicara. Sushi yang sangat kaya, mengapa dia tidak mencarikan dokter untuk mengobatimu? Tunangannya itu tidak mencelakainya saja sudah untung. Saat itu, keluarga Su menginginkan aset keluarga Hei, makanya mereka menikah. Aku mengerti. Lagi-lagi pernikahan bisnis. Linyi, untuk apa engkau membawa istriku ke hotel? Reno, membawa istriku ke hotel untuk apa? Bagus. Kalian berdua malah bermain bertiga. Ya? Bukan, sayang. Tuan Reno dan Nona Kartika sedang mengobatiku. Mengobati apa sampai di atas tempat tidur? Dasar perempuan jahat. Kalian bertiga benar-benar menjijikkan. Sayang, mulutmu kenapa begitu kotor? Diam. Keluargamu hanya mengajarkan seorang perempuan jahat yang bermain bertiga. Ya? Apa kau makan kotoran? Mulutmu sangat bau? Jangan kira aku takut padamu. Lemah, masih belajar main pisau. Perempuan jahat, kau berani menertawaiku? Aku. Kau masih ingin mengatakan apa? Reno, aku peringatkan kau, berani sentuh aku lagi. Aku akan. Linyi, saya peringatkan kamu, berani sentuh aku lagi, aku akan. Masih teriak-teriak. Keluarga Su kami tidak akan melepaskanmu. Hiyue Shu, dasar perempuan jahat, berselingkuh dengan orang lain di luar. Linyi adalah penyelamat hidup saya. Saya sarankan kamu lebih baik jaga mulutmu. Bagaimana bisa kamu bertunangan dengan orang yang tidak berpendidikan seperti ini? Iya, Kak Yueshu, kamu cantik dan bertubuh bagus. Kenapa harus begini? Hiyue Shu, jangan lupa bagaimana ayahmu dulu. Memohon 50 juta rupiah kepadaku. Jangan bawa-bawa 50 juta rupiah itu untuk bicara denganku. Selama bertahun-tahun, He-Group kami sudah melunasinya. Ku bilang, Su Xiang, mulai hari ini hubungan kita putus. Apa katamu? Apa kataku? Aku ingin memutuskan pertunangan denganmu. Dan sekarang kamu harus meminta maaf padaku. Kurang ajar. Direktur Su, ada apa yang membuatmu begitu marah? Orang yang bisa membuat Direktur Su seperti ini, sepertinya bukan orang sembarangan. Aku ingin mereka semua mati. Aku akan membunuh mereka semua. Direktur Su ada masalah, bicarakan baik-baik. Wanita murahan ini, dia telah selingkuh. Aku ingin dia mati dengan mengenaskan. Kita ini pemburu terbaik dari Perak dan Yuesu. Mengurus masalah perselingkuhan seperti ini, bukankah terlalu rendah untuk kita? Aku tidak peduli engkau dari Perak atau Amerika. Aku punya banyak uang, kalian terima uang dan lakukan saja pekerjaan kalian. Tidak tahu pria rendahan yang selingkuh ini, siapa namanya?
Dan di mana dia berada? Namanya Lin Yi. Lin Yi? Lin Yi dari Longnu. Kau mengenalnya? Kalian menertawakan apa? Wah, kebetulan sekali. Dendam lama dan baru bertemu bersamaan. Beri kami waktu beberapa hari. Aku jamin akan menghancurkannya. Baik. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberitahunya. Ini sudah jam berapa? Kau masih saja santai? Ada apa, Nona? Mandi saja tidak boleh? Ada masalah. Agen intelijen Longnu mengatakan ada 2 pemburu top dari negara lain datang ke Pinghu. Aku pikir mereka pasti mengincar keluarga Bai. Siapa? Saat ini hanya diketahui pemburu top dari Yinguo bernama Saburo. Ilusionis Saburo? Lalu yang satunya? Tidak tahu. Pemburu dari negara lain tidak banyak. Mungkinkah Ajoy? Tidak mungkin. 3 tahun lalu aku dan Yinhu melukainya parah. Dia tidak punya kemampuan untuk membuat masalah lagi. Senior Yinhu dan Saburo memiliki dendam. Oko sendirian tidak bisa menyelesaikannya. Minta bala bantuan. Bala bantuan tidak perlu, tetapi keluarga Bai harus dievakuasi dengan aman. Lin Yi, aku tahu kekhawatiranmu, tetapi kondisi kakek saat ini benar-benar tidak nyaman untuk pergi. Kondisi tubuhku semakin memburuk, semua peralatan penunjang hidupku ada di rumah. Sekarang, jika pergi begitu saja, aku khawatir tidak akan bertahan lama di luar. Jika meninggalkan tempat ini dengan mudah, saya khawatir kalian tidak akan bertahan lama di luar sana. Para pemburu dari Yueguo dan Yinguo sangat agresif dan licik. Saya tidak bisa meninggalkan kalian di sini. Terakhir kali, teknik jarum momai saya membantu menekan darah buruk di tubuhmu. Kali ini, biarkan aku membasminya sepenuhnya. Tuan Lin Yi, Anda tidak bercanda kan? Anda benar-benar bisa menggunakan teknik jarum momai untuk menyembuhkanku. Kakek, terakhir kali Tuan Lin Yi hanya menggunakan beberapa jarum untuk menyembuhkan putri tertua keluarga He. Dia pasti punya cara. Kita mulai saja. 3 jarum momai berasal dari pengobatan iblis. Tabib iblis terkenal dengan teknik anehnya. Teknik aneh pandai membalikkan, melawan dan melawan racun dengan racun. Energi melemah, rusak. Maka aku akan menggunakan jarum iblis untuk memecahkan energi, barulah bisa bangkit kembali. Kakek, kalau begitu, aku akan menggunakan jarum ajaib untuk menembus Ki, barulah bisa bangkit kembali. kakek, Lin Yi, apa yang kau lakukan? Bing Bing, tenanglah. Kakek, ini tempat aman yang kamu maksud? Ini tempat aman yang kamu maksud? Ini rumah teman masa kecilku dari panti asuhan. Dengan begitu, jika nanti ada bahaya, aku masih bisa membantumu. Aku benar-benar ingin belajar. Pak Lin Yi, jurus ampuh, apa yang akan kau ajarkan padaku? Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakannya sekali. Baik. Katakanlah, aku sedang merekamnya. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar percaya? Aku tidak mengerti. Kungfu hanya 2 kata, horizontal dan vertikal. Yang benar, berdiri. Yang salah, jatuh. Penjelasanmu begitu mendalam. Singkatnya, aliran apapun, seni bela diri dari negara manapun, hanya 3 kata. Menerima, menetralkan, dan menyerang. Keluarkan pukulanmu.
Inikah menerima, menetralkan, dan menyerang? Kau menyerang, aku menerima, lalu menetralkannya. Yang tadi tidak dihitung, ulangi lagi. Sekarang sudah siap? Kau ingin memelukku, kan? Kau mau memelukku, ya? Hanya makanan sederhana ini? Aduh, sakit. Kalau tidak ditekan, bagaimana bisa kempes? Bagaimana saat berkelahi kamu tidak merasa sakit? Dia berbicara sangat tidak sopan. Sudah tahu dia nona besar, kenapa tidak menghindar? Kenapa hanya menyalahkanku? Ini untuk mendidikmu. Aku tidak mau kamu terluka karena hal kecil ini. Maaf, Kak Ili. Kamu minta maaf untuk apa? Setelah waktu sibuk ini selesai, aku akan memberikan kompensasi kepadamu. Kompensasi? Kak Ili, apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Apakah kalian berpacaran? Gila ya. Bagaimana mungkin aku menyukai orang yang begitu liar sepertinya? Lalu, apa kau pikir aku liar? Jika kamu liar, maka tidak ada orang yang liar. Lalu bagaimana menurutmu tentangku? Sangat cantik. Apakah menurutmu aku cocok jadi pacar? Sangat cantik. Menurutmu aku cocok jadi pacarmu? Hah? Awan, kau sedang apa? Kak It, sebenarnya aku sejak kecil sudah menyukaimu. Terakhir kali engkau menyelamatkanku dari Angga, aku sangat tersentuh. Awan, kau harus tenang. Urusan perasaan bukan hanya soal suka saja. Jadi, kau tidak menyukaiku? Bukan. Kau tidak membenciku, juga tidak menyukaiku, kita bisa coba bersama. Berada denganku sangat berbahaya. Kak It, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku sangat menyukaimu. Kak It, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku benar-benar menyukaimu. Biarkan aku menjadi pacarmu. Dengarkan aku. Jangan gegabah. Urusan perasaan pria dan wanita tidak bisa sembarangan. Dalam urusan asmara kita tidak boleh gegabah. Tunggu aku beberapa waktu untuk membicarakannya dengan. Aku tahu, ini semua hanyalah alasan yang biasa digunakan pria untuk menolak. Aku janji, setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku pasti akan membicarakannya denganmu. Telurnya dimakan ya. Gadis kecil sekarang, ada apa? Gadis kecil apa? Kenapa kamu di sini? Ini soal yang terakhir kali, aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Asalkan bisa pergi dari tempat yang rumit ini. Kemarin aku resmi memutuskan pertunangan dengan keluarga Su. Bagus sekali. Selamat ya. Keluarga Su tidak mempersulitmu kan? Beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya. Aku mengatakannya kepada ibunya. Setidaknya sekarang aku bebas. Syukurlah. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa kan? Jauh lebih baik. Terima kasih Tuan Lini. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jauh lebih baik. Terima kasih Pak Lini. Nona He, bukankah pria dan wanita tidak boleh bersentuhan? Terakhir kali aku sudah sangat terbuka denganmu. Kamu masih mempermasalahkan ini? Apa yang ingin kamu lakukan?
Selama ini, aku, Hiyueshu, jika menyukai seseorang, selalu mengambil inisiatif. Aduh, astaga. Aku sudah lama menunggumu. Orang tua, kenapa engkau sendiri? Mana gadis itu? Hari ini mungkin akan mengecewakanmu. Di tempat ini hanya ada aku sendiri. Sepertinya kau ayah Bai Yunfei. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan mengurus cucumu. Boleh juga, kalau begitu aku akan habisi kau dulu, lalu aku akan urus cucumu. Hahaha, kau harus melewatiku dulu. Sombong sekali. Sekarang aku akan mengantarmu ke bawah untuk menemani Bayu. Aku tidak akan menyembunyikan darimu, gelar pemburu nomor 1 negeri Yueshu milikku ini sebenarnya berkat putramu. Kau yang membunuh Bayu, anakku. Tahukah engkau, sebelum meninggal dia memohon agar aku tidak membunuhnya, ekspresinya saat itu ingin sekali aku rekam. Jangan menghina keluarga Bayu. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk putra. Hanya dengan kemampuanmu, anak muda, gerakanmu terlalu lambat, ya. pukulan seperti itu. Gatal saja, ini disebut memukul. Gatal saja. Kukira kau sehebat apa, ternyata selemah ini. Sepertinya Tuan Linji terlalu khawatir. Aku kenapa? Kenapa kau bahkan tidak bisa bicara dengan jelas? Ingat pepatah lama, semakin tua, semakin menjadi. Kau terlalu meremehkan lawan. Kalau bukan karena Tuan Linji sudah berpesan, aku akan menghabisi nyawamu sekarang juga. Kakek tua, kalau engkau berani, habisi aku sekarang. Tunggu saja sampai aku bebas, kau pasti mati. Jangan banyak bicara. Sebentar lagi, Tuan Lin Yi akan menghajarmu. Tuan Lin Yi yang kau maksud, apakah Lin Yi? Sepertinya benar. Hahaha, hahaha, hahaha. Kau tertawa apa? Aku menertawakan kebodohanmu, dibohongi oleh orang bermarga Lin Yi itu. Aku menertawakan kebodohanmu. Kau ditipu oleh si Lin Yi itu. Apa maksudmu? Kau tidak tahu siapa? Si Lin Yi itu kan? Dia tidak menolong orang yang sedang sekarat, egois, dan melarikan diri. Putramu dibunuh olehnya. Jangan mengadu domba di depanku. Kau apakan aku? Putramu sama sepertimu, meremehkan musuh. Ada apa dengan kalian berdua? Bertengkar lagi? Lin Yi, aku sudah menelepon kakek seharian, tapi dia tidak mengangkatnya sama sekali. Aku agak khawatir. Mungkin dia sedang istirahat. Tidak, jika dia sedang istirahat atau sedang sibuk, dia pasti akan memberitahuku. Aku ingin pulang untuk melihatnya. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Aku akan membantumu mencari kakek. Kau putri keluarga Bai. Kau nona keluarga Bai, kalau engkau tidak mau kakekmu kenapa-napa, lebih baik kau ikut denganku.
Bagaimana kalau aku lapor polisi dulu? Aku mau pulang. Serahkan padaku. Aku tidak akan membiarkan Adrio berhasil. Adrio, lepaskan Tuan Bai. Lepaskan dia. Kau bercanda? Aku akan bunuh orang tua ini dulu, lalu nona keluarga Bai. Jangan sentuh keluarga Bai sedikit pun. Dengan dasar apa kau menyelamatkannya? Tuan Lin Yi, jangan pedulikan aku. Diam. Kau sendiri saja susah. Kau sangat khawatir kan? Dulu kau tidak bisa menyelamatkan Yin Hu, sekarang kau juga tidak bisa menyelamatkan keluarga Bai. Sebelumnya engkau lolos karena engkau beruntung. Kau masih belum bisa menyelamatkan keluarga Bai. Kau lolos sebelumnya karena kau beruntung. Kau pikir dengan mematahkan tanganku, aku tidak berguna? Selama bertahun-tahun ini, berkat ilmu hitam negeri Perak, aku telah menyatu dengan racun ular dewa. Monster yang tidak manusia. Tuan Lin Yi, hati-hati dengan senjata tersembunyi. Masih menggunakan trik kotor seperti bubuk racun? Satu suntikan lagi. Suntikan terakhir. Adrio, berkali-kali engkau menantang batas kesabaranku. Beraninya engkau Tuan Bai. Apa kau baik-baik saja, Tuan Bai? Anda baik-baik saja, Pak Tua Bai. Tidak apa-apa. Beberapa pukulan tidak akan melukaiku. Saya akan memeriksamu nanti. Yang terpenting sekarang adalah mengurusnya. Jangan khawatir. Saya telah memberitahu bala bantuan kemarahan naga. Mereka akan datang untuk membersihkan kekacauan ini. Bukankah kau sangat ingin membalaskan dendam gurumu? Hah? Bala bantuan kemarahan naga akan datang untuk membersihkan kekacauan ini. Nikmatilah ketenangan terakhirmu. Aliansi pemburu kami dari luar negeri akan segera datang ke Tiongkok. Saat itu, apa yang bisa dilakukan orang-orang dari kemarahan naga? Di mana Sabare yang datang bersamamu? Tahukah engkau mengapa aku menggabungkan diriku dengan bisa ular? Inilah rencanaku yang sebenarnya. Aku akan mengirimmu lebih dulu. Bukankah matamu? Trik kecil seperti ini ingin melawan aku, Pak Tua Bai. Mundurlah sedikit. Aku takut akan ada percikan darah nanti. Trik murahan seperti ini masih mau kau gunakan untuk melawan aku, Pak Tua Bai. Mundur sedikit. Aku takut nanti ada pertumpahan darah. Menyerahlah. Orang licik. Bagaimana kau bisa di sini? Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Pendekar 4 kata ini bukan urusanmu. Orang yang telah berjasa ada di hadapanku, siapapun yang menghalangi akan kuhadapi. Orang rendah seperti Yin Zeng tidak pantas kau ladeni. Dia sudah terkena satu pukulanku, sekarang dia tidak bisa mengerahkan tenaganya. Aku akan mengubur seluruh orang Pinghu bersamaku. Pak Tua Bai, nyalakan lampunya. Dia kabur. Kalian tunggu di sini, aku akan menangkapnya. Untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa membuat masalah. Aku akan meminta Long Hui untuk menanganinya. Tuan Lin Yi, bagaimana keadaan matamu? Aku menghindar tepat waktu, seharusnya tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Tuan Lin Yi dan pendekar 4 kata. Pak Tua Bai tidak perlu sungkan. Orang itu tadi bilang akan mengubur seluruh orang Pinghu bersamanya. Apakah dia serius? Aku juga mengkhawatirkan hal itu. Yin Zeng, bantu aku satu hal lagi. Silakan perintahkan.
Tak disangka di tengah jalan, muncul juga pendekar pedang 4 huruf. Inzang, pengkhianat itu sia-sia saja kebaikan keluarga Su padanya. Tapi kali ini kau terlalu ceroboh. Kali ini Lin Yi hanya beruntung saja. Lain kali jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Kau sudah terluka seperti ini, bagaimana kau bisa melawannya? Para pemburu dari Yue Guo hanya bermulut besar saja, kemampuannya biasa saja. Aku masih harus memikirkan cara mencari bantuan pemburu dari negara lain. Kau berani meremehkanku? Apa salahku? Sebelumnya kau bilang kau sangat hebat, tapi kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kakek tua. Direktur Su adalah klien kami, jangan bersikap kurang ajar. Direktur Su, sabarlah. Kami masih punya rencana lain yang bisa menjebak Lin Yi dan yang lainnya. Rencana apa? Rencana ini masih membutuhkan bantuan sistem pemurnian air dari Su Group. Ada kabar dalam beberapa hari ini? Saya sudah meminta Mawar untuk mencari tahu. Jika ada kabar tentang Adro, segera beritahu saya. Jika perlu, perusahaan keamanan keluarga kami juga bisa mengirimkan orang untuk membantu. Terima kasih. Tuan Bai masih di rumah sakit. Saya agak khawatir tentangnya. Kalian semua sudah bicara begitu lama, minumlah air. Terima kasih. Kau bilang pemburu ini berasal dari Yesu. Saya tiba-tiba teringat sesuatu. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya. Coba ceritakan. Beberapa waktu yang lalu, Seno menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa pemburu. Kau bilang, mungkinkah dia? Seno, meskipun dia cakap, dia tidak bisa mengendalikan orang-orang seperti Adro. Seno memang tidak bisa, tapi ayahnya sebelum meninggal mengenal banyak orang. Andi. Lin Yi. Xiaoyun, kamu mau apa dengan pisau itu? Meskipun cemburu, tidak perlu seperti ini kan? Xiaoyun. Xiaoyun, sadarlah, ini aku. Maafkan aku, Xiaoyun. Dia kenapa? Tidak tahu, tiba-tiba tenaganya sangat besar. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jangan-jangan dia kena rabies? Telepon ambulans. Baik. Halo, ini Jalan Wansheng. Barusan ada yang pingsan. Cepat kirim ambulans ke sini. Catat alamat kami. Kamu ngapain? Kamu? Kamu tidak apa-apa? Tidak tahu dari mana dia dapat tenaga sebesar itu. Sakit sekali. Bing Bing, kamu kenapa lagi? Bing Bing, ada apa lagi denganmu? Jangan paksa saya bertindak. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Maafkan aku. Apa yang terjadi di sini? Aku baru saja memeriksa denyut nadi mereka satu persatu. Denyut nadinya sangat tidak teratur, sepertinya ada gangguan benda asing. Mungkinkah ini ulah Adro? Sebelum Adro melarikan diri, dia berkata, dia ingin seluruh kota ikut terkubur. Jangan-jangan...
Ada apa, Injeng? Ini sangat genting. Seluruh penduduk kota mengamuk, menyerang satu sama lain tanpa pandang bulu, seperti adegan di film zombie. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua orang sudah gila? Ada apa ini? Apa semua orang sudah gila? Adro sudah mulai bergerak. Bagaimana dia bisa menginfeksi seluruh penduduk kota? Aku tahu, ketiga wanita itu sebelum menjadi gila hari ini, mereka semua minum air keran. Tapi aku juga minum, kenapa kita tidak apa-apa? Kondisi tubuh kita berbeda dengan mereka, orang biasa yang minum tentu saja tidak tahan. Bagaimana ini? Bisakah kita menghubungi bantuan dari luar sekarang untuk mengendalikan situasi di luar? Baik, aku akan segera memberitahu semua anggota Longnu. Tunggu. Ada sesuatu. Hari itu aku bilang, aku akan membuat semua orang di Pinghu mati bersamamu. Aku telah menyuntikkan neurotoksin khusus Yue Guo ke dalam sistem air keran di Pinghu. Semua orang yang minum air keran akan 1 jam setelah minum air kehilangan akal sehat, menjadi seperti anjing gila. Kalian punya waktu 48 jam untuk menemukan penawarnya. Seluruh kota Pinghu sudah terkontaminasi sistem air bersihnya. Setidaknya 90% warga telah terpapar racun Adrio. Izinkan aku menghubungi markas, biar Kakak Long mencari jalan keluarnya. Adrio benar-benar kejam. Kita tidak punya waktu lagi, aku akan segera menghubungi Kakak Long. Jangan hubungi Longnu. Untuk masalah ini, kalian cari dulu organisasi pemburu di luar, cari cara untuk mengendalikan kekacauan di luar. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan memikirkan cara lain. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka karena aku lagi. Momai Sanjan memisahkan Meridian dan memutus nadi, mencapai iblis lalu hidup kembali. Kegilaan disebabkan oleh kekacauan titik akupunktur Meridian Juein. Aku akan menenangkan kekacauan titik akupunktur, meningkatkan keseimbangan yin dan yang. Kemudian adalah Meridian Ren dan Du. Mereka yang membuka kedua meridian ini, barulah bisa menenangkan pikiran. Orang yang bisa membuka kedua meridian ini baru bisa menenangkan pikiran dan menstabilkan jiwa. Lin Yi? Ada apa? Kalian meminum air yang mengandung racun, hampir saja kehilangan nyawa. Seserius itukah? Lalu bagaimana dengan mereka? Aku menggunakan Momai Sanjin untuk menekan racun dalam tubuh mereka. Seharusnya mereka baik-baik saja. Aduh, apakah hanya kita yang seperti ini? Sekarang di luar sudah kacau balau. Sebentar lagi aku dan Long Kui akan pergi untuk menangani masalah ini. Halo, Long Kui. Kau baru saja menelepon dan bilang ada kabar tentang Asuoyi. Ya, kami melalui analisis dan perbandingan metode pengukuran Manhattan. Jika tebakan kami benar, Asuoyi seharusnya bersembunyi di sekitar 5 km dari sumber air. 5 km? Bisakah lebih tepat lagi? Aku akan meminta teknisi untuk mempercepatnya. Jika ada informasi baru, aku akan segera memberitahumu. Kalau begitu hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, kita akan berpencar dan mencari dalam radius 5 km. Kita akan melakukan pencarian terpisah dalam radius 5 km. Pisahkan pencarian. Jika ada yang menemukan informasi tentang Adjo, jangan bertindak sendiri. Beritahu 2 orang lainnya.
Baik. Jelas. Yinzhen, sudah ketemu? Aku ada penemuan. Aku melihat seseorang, auranya aneh, melangkah ke tempat yang lebih dalam. Sudah memberitahu Lin Yi? Kejadiannya tiba-tiba, aku belum melaporkannya. Kita berdua seharusnya bisa mengatasinya. Aku akan mengirim pesan padanya. Kita pergi dulu. Aku sudah bilang, kok ada orang monyet Ye Guo. Yinzhen, untuk peran kecil seperti ini, aku sendiri bisa mengatasinya. Sekarang 3 lawan 1, beritahu aku di mana Ajo. Beritahu aku di mana Adrio. Long Kui, Yinzhen, biarkan aku sendiri yang mengejar Adrio. Aku tidak ingin kalian terlibat. Keamanan kota Pinggu bergantung pada kalian. Adrio, Apakah kau suka hadiah besar yang kuberikan untuk kota Pinghu? bukan hanya suka, tapi sangat kreatif. Dalam 30 jam lebih, kota Pinghu akan menjadi neraka dunia. Saat itu kau memohon padaku pun percuma. Kau masih bisa berpura-pura tenang di saat seperti ini? Aku telah menggunakan jarum ilahi Momai untuk menghilangkan racunmu. Dan para tabib dari Longnu dan Bait Baikao sudah mulai bergerak. Lupa memberitahumu bawahan wanitamu sangat keras kepala. Kami bertiga bertarung cukup lama untuk mengorek keberadaan. Apa yang terjadi pada Yume? Coba tebak, apa yang terjadi pada penjahat kecil di film setelah ditangkap oleh protagonis? Apa akibat? Keterlaluan. Aku terlalu baik padamu selama ini. Dari awal hingga akhir, kau bukan tandinganku. Tunggu aku istirahat sebentar, lalu aku akan bertarung mati-matian denganmu. Tidak ada kesempatan. 3 jarum Momai telah menembus 3 titik nadi utamamu. Kau akan segera mati. Kau akan segera mati. Bahkan jika aku mati, Sabara tetap akan mengubur kalian. Saat engkau masuk, tidakkah kau sadari seluruh ruangan ini penuh dengan gas racunku? Saat kau bertarung denganku tadi, kau telah menghirup semuanya. Hahaha, hahaha, hahaha. Kau sudah tidur cukup lama, sepertinya engkau sangat lelah. Bos Bai. Bos Bai? Apakah aku sudah mati? Siapa yang bisa mendefinisikan hidup dan mati dari sudut pandang lain? Aku hanya eksis dengan cara lain. Bukankah begitu? Kau mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih. Hahaha. Untuk apa? Meminta maaf? Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Mungkin misi hidupku adalah menahan tusukan itu untukmu. Karena kau masih hidup, kau harus hidup dengan baik untukku. Jika tidak, aku akan menghajarmu jika aku bertemu denganmu. Sudah waktunya kau kembali. Aku beruntung sekali, seumur hidup bisa melihat pemburu terkuat naga murka mengigau di tempat tidur. Memangnya, saat aku pingsan engkau tidak melakukan apa-apa padaku. Jangan salah, aku melakukan banyak hal, misalnya baju kotormu, aku yang membukanya sendiri. Tuan Lini, badanmu bagus sekali. Suka. Kalau begitu aku akan membukanya sekali lagi untuk. Tunggu sampai aku punya waktu, tentu saja aku akan bermain denganmu.
Saat kau koma, aku dan orang-orang dari Apotek 100 Rumput sudah menangani masalahnya. Kota Pinghu sudah aman. Masalahnya sudah mereda untuk sementara, tapi Sushing tidak seberuntung itu. Sabara, kau sampah. Su Xieying, kenapa engkau begitu marah? Setia, kenapa engkau begitu marah? Kau membuat harga saham grup Setia anjlok dalam semalam, dan kau juga membocorkan bahwa aku bersekongkol dengan kalian untuk meracuni seseorang. Ke publik, ku beritahu kau, jika aku celaka, kau juga tidak akan lolos. TSK, benarkah? Kurasa orang yang paling bermasalah adalah dirimu sendiri. Apa maksudmu? Aku ini bosmu. Jika aku sampai masuk penjara, kau tidak akan dapat sepeser pun. Tidak perlu. Uang resehmu itu sekarang tidak cukup untukku. Lebih baik kau simpan untuk membayar pengacara yang lebih baik. Apa maksudmu? Sebelum aku datang ke sini, aku telah bergabung dengan beberapa konglomerat dari negara Perak melalui berbagai saluran untuk menyerang harga saham grup Setia. Kau benar-benar berpikir aku dan Adrio akan dengan rela bekerja untukmu? Kau dan dia hanyalah bidak caturku. Aku akan melawanmu. Dengan apa kau akan melawanku? Seluruh aset grup Setia ada di tanganku. Aku akan membunuhmu. Kali ini kita semua bisa rukun berkat Lin Yi. Iya, pantas saja dia pengawal pribadi keluarga baik kita. Luar biasa. Jangan sombong, kapan aku jadi pengawal pribadimu? Bagaimanapun juga, kita semua, bahkan seluruh orang di Pemalang, berhutang budi padamu. Minuman ini, kupersembahkan untukmu. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu, aku sama sekali tidak ingat. Hari itu, kamu seperti kerasukan, mengambil pisau buah dan menyerang kami. Kalau bukan karena Lin Yi, dia sangat hebat dalam bela diri. Akibatnya, maafkan aku. Sudahlah, duduklah. Yang mengalami kejadian hari itu bukan hanya kamu sendiri. Iya, bukan hanya kamu yang bermasalah, dan yang terpenting sekarang adalah kita semua sekarang aman. Pak Lin Yi, bagaimana dengan Azo? Tuan Bai jangan khawatir, Azo tidak akan lagi menjadi ancaman bagi keluarga Bai. Tenang saja, Tuan Bai, Adro tidak akan mengancam keluarga Bai lagi. Sayangnya, aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku sendiri kali ini. Jika arwah Tuan Bai masih ada, beliau pasti tidak ingin kamu terlibat dalam dendam ini. Ngomong-ngomong, Lin Yi, apa rencanamu selanjutnya? Apa maksudmu? Maksudku, urusanmu sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? Tunggu dulu, Nona He, keluargamu seharusnya tidak kekurangan pengawal, kan? Sejujurnya, kami benar-benar kekurangan. Siapa yang tahu kapan Su Xiying akan tiba-tiba muncul lagi? Mantan tunanganmu itu, kemarin banyak sekali berita buruk tentangnya. Hari ini, mungkin dia sudah naik kapal dan melarikan diri ke Filipina. Huang Yumei pindah ke Amerika Serikat bersama orang tua angkatnya pada usia 3 tahun, bergabung dengan organisasi pemburu sipil pada usia 15 tahun, selama 13 tahun di dalam dan di luar perbatasan Amerika Serikat telah melakukan lebih dari 2.000 operasi. Keuntungan apa yang mereka berikan kepadamu, sehingga kau bisa melakukan hal seperti ini terhadap orang-orang Pinghu? Kami sudah menyelidiki, Adro memiliki kerjasama yang erat dengan Saboro sebelum kematiannya. Kami sudah menyelidiki, Adjo semasa hidupnya bekerja sama dengan Sabara. Jika kau menjelaskan,
apa yang sebenarnya dilakukan Sabara? Mungkin Lungnu bisa meringankan hukumanmu. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Akhirnya bicara juga. Sejak kau kutangkap sampai sekarang, kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar bosmu mati, kau begitu bersemangat. Kau yang membunuh Ajo, aku akan membuatmu membayarnya. Aku tidak akan melepaskan kalian. Dengar, aku tidak punya kesabaran untuk berbasa-basi denganmu. Beritahu aku rencana Sabara. Rencana? Kalian berdua sebagai pemburu, teknik interogasi kalian masih terlalu lemah. Bunuh atau siksa aku sesuka kalian. Lagi pula, kau juga tidak punya banyak hari baik tersisa. Kau kenapa? Masalahnya sudah lama berlalu, kenapa masih seperti bisnis yang gagal? Urusannya sudah berlalu begitu lama, kok masih kayak orang bangkrut saja? Urusan keluarga bayi memang sudah selesai, tapi Sabara itu belum tertangkap. Kalau begitu, kalau kau bilang belum menangkap kaki tangan Ajuni, lalu bagaimana dengan aku dan kakekku? Aku masih punya banyak musuh. Tenang saja, selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh kalian lagi. Kalau begitu jangan pergi. Dengan begitu, jika kami punya musuh, datang satu setiap hari, kau bisa melindungiku sampai umur 50 tahun? Enak saja melindungimu sampai 50 tahun, aku tidak menikah dan punya anak, hanya tinggal di keluarga bayi. Memangnya kenapa? Keluarga bayi merepotkanmu. Setiap hari memberimu makan, memberimu minum, seperti menantu laki-laki, hanya kurang status resminya saja. Siapa yang mau jadi menantu laki-lakimu, seolah-olah aku tidak laku saja. Dengan aku, Bai Bingbing, kau masih merasa dirugikan ya? Banyak sekali yang mengejarku, membiarkanmu jadi menantu laki-laki adalah memberimu muka. Yushu. Lin Yi, ku dengar salah satu anak buahku sangat menderita di tanganmu. Jika kau tidak ingin sesuatu terjadi pada nona keluarga He ini, kusarankan kau membawa anak buahku ke keluarga Su untuk menemuiku. Kau hanya punya waktu 1 jam. Kau hanya punya waktu 1 jam. Sayangku, sayang sekali kau jadi sandera. Kalau tidak, aku akan bermain-main denganmu. Cih, mana Surya? Dia punya nyali untuk menculikku, tapi tidak punya nyali untuk menemuiku. Kau masih mencari Surya? Dia sudah lama pergi. Apa yang kau lakukan pada Surya? Lihat. Hati-hati, Anto. Hati-hati, Lin Yo. Kau ini apa? Menjijikkan. Tidak mungkin tenaganya sebesar itu. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Luna, jangan takut. Aku di sini. Berjanjilah padaku, jangan lihat tempat lain. Bisakah kau melakukannya? Tutup matamu. Tutup matamu. Darah di mana-mana, hancur berkeping-keping. Jangan lihat.
Buka matamu perlahan. Jangan takut. Ketua Saburo, mohon maafkan saya. Memaafkan? Aku memaafkanmu. Kau seharusnya seperti Adro, masuk neraka. Hentikan. Berhenti. Ketua, bukankah kau ingin aku? Operasi kita kali ini sudah sangat melemahkan kami. Kau malah ingin mengorbankan dirimu sendiri. Apa kau ingin aku menghadapi Long Nu sendirian? Sayang, aku tidak rela kau mati. Adjo, ketua memperlakukanku seperti kekasihnya. Kekasih? Apa yang akan dilakukan sepasang kekasih untuk satu sama lain? Apapun, bahkan memuaskan secara fisik. Kalau begitu, minumlah cairan yang ada di tanganku ini. Bagus. Aku membutuhkan tubuhmu karena kau memiliki jantung yang sehat. Kondisimu lebih baik. Ada sup hangat di dapur, mau minum? Baik. Tenang saja, tidak akan ada orang yang menyakitimu lagi. Aku akan segera kembali. Lin Yi, aku benar-benar takut. Entah kenapa seseorang bisa menjadi begitu mengerikan, dan aku benar-benar takut akan mengalami bahaya lagi. Tidak akan ada orang yang menyakitimu lagi. Kamu sekarang aman. Aku hanya pergi sebentar lagi akan kembali. Aku akan mengambilkan sup hangat itu. Bing Bing, maafkan aku mengganggumu selarut ini di rumahmu. Kalau kamu merasa mengganggu, silakan pergi. Kalau kamu merasa terganggu, silakan pergi. Apa maksud perkataanmu? Dulu waktu sekolah, saat kamu lari, lututmu lecet, kamu masih bisa melompat. Kenapa hari ini kamu bertingkah seperti perempuan murahan? Lini masih banyak urusan. Bisakah kamu tidak mengganggunya? Maksudmu? Aku sengaja mengalami kecelakaan ini? Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Baiklah. Coba katakan padaku apa yang kupikirkan. Kamu ingin mengejar Lin Yi, jangan berpura-pura. Tatapanmu ke arahnya, seolah ingin melucuti celananya. Meskipun aku ingin mengejar Lin Yi, lalu kenapa? Lin Yi datang ke Pinghu, itu untuk melindungiku. Kamu orang luar ikut campur apa? Nona Bai, Lin Yi melindungimu dan aku mengejar Lin Yi. Kedua hal ini sepertinya tidak ada konflik. Kamu orang seperti apa? Kamu sendiri tidak tahu? Aku orang seperti apa? Coba katakan padaku. Kamu hanyalah wanita mata duitan yang serakah. Kau bilang siapa mata duitan? Jangan kira ini di rumahmu, lalu kau bisa bicara sembarangan. Jika kamu tidak punya tata krama, mintalah kakekmu untuk mengirim kamu ke kelas pelatihan untuk belajar dengan baik. Omong kosong. Bicara yang baik atau diam saja? Bagaimana? Ayo.
Dua wanita cantik, bisakah kalian tidak bertengkar satu hari saja? Jelas-jelas dia yang mulai duluan. Kalian ini sudah cukup. Aku sama sekali tidak ingin mendengar. Urusan cinta kalian, istirahatlah dengan baik. Hiyushu, tunggu saja kau. Tenang, pikiran jernih, fokus. Kau gila? Saat latihan organisasi, tidak adakah yang mengajarimu mengganggu meditasi orang lain memiliki konsekuensi serius? Pagi-pagi begini sudah bicara sok bijak, tertular Yin Zeng ya. Aku hanya ingin memulihkan diri di keluarga Bai hampir gila karena keributan. Kurasa kau sedang dimabuk cinta ya? Dimabuk cinta apa? Jelaskan. 3 wanita 1 pria, masih bilang tidak dimabuk cinta? Tiga perempuan 1 laki-laki masih bilang bukan karena masalah cinta. Kau mau gabung dengan keluarga kami? Ada apa? Cepat katakan. Jangan ganggu istirahatku. Aku tak menggodamu lagi, lihat laporan ini. Staf laboratorium Longnu telah memeriksa sisa bagian pada setia. Kau tahu apa yang kami temukan? Racun perak. Ya, orang yang terkena racun ini akan kehilangan kesadaran diri dan menjadi seperti mayat hidup. Proses pemurnian racun ini sangat rumit, Sabara pasti. Seorang ahli tingkat atas. Kau yakin bisa melawannya? Suruh dia datang saja, aku tak takut pada siapapun. Ada urusan apa kemari? Maaf selalu merepotkanmu. Tidak perlu sungkan, katakan saja. Ini rahasia tertinggi organisasi Longnu. Ini adalah rahasia tertinggi organisasi Nagamur. Kami telah menemukan petunjuk tentang pemburu dari Yin Guo yang menyusup ke kota Pinggu. Yin Guo. Meskipun kami tahu semua ini adalah perbuatan Saburo, kami belum memiliki informasi tentang keberadaannya. Saya harap Anda dapat memanfaatkan jaringan bawah tanah pemburu bebas dan saluran lainnya untuk membantu kami menemukan Saburo. Yin ini pasti akan berhasil. Kalau begitu kami tunggu kabar baik darimu. Berapa harga sayuran ini? Ada apa? Yang bisa menarik ahli pedang 4 kata dari Pinghu? Yin Zeng kemari. Jangan bilang kau bekerja untuk Lin Yi dan yang lainnya. Singkat saja, menyerahlah. Jangan banyak bicara, menyerahlah. Aku tidak ingin berkonflik denganmu. Ini urusanku dengan keluarga Bai dan Longnu. Jangan karena orang yang tidak terkait atau sebuah organisasi membuat dirimu terluka. Omong kosong, berhati busuk. Aku akan menegakkan keadilan. Kau beraninya bicara tentang menegakkan keadilan denganku? Aku memberimu kesempatan terakhir pergi dari sini, maka aku akan menganggap tidak ada yang terjadi. Sampaikanlah pesan terakhirmu di akhirat. Tunjukkan trik murahanmu. Masih mengaku sebagai pemburu tingkat 1, sebelum kau memasuki gedung ini, kau sudah terkena jebakanku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menyerah, tetapi karena sudah terlambat. Kak Yin Zeng, bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa Lin Yi tidak bersamamu?
Kok kamu kesini? Arga tidak bersamamu? Bingbing, jangan biarkan tamu berdiri terus. Cepat undang dia masuk. Mas Indra, silakan masuk. Bingbing, cepat ke dapur, ambil teh yang paling bagus. Aku mau membuatkan teh untuk Pak Indra. Baik. Cepat hubungi Arga. Kakek, apa yang kakek lakukan? Dia agak aneh, cari kesempatan untuk memberitahu Arga agar datang ke sini. Baik, kakek. Aku sudah lama curiga ada yang aneh dengan. Jangan coba-coba menyakiti keluargaku. Jangan sakiti kakekku. Bingbing, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat tinggalkan tempat ini. Pak Tua Bayi, maafkan saya. Saya datang terlambat. Longkui, tolong tahan dia. Dia keracunan, sekarang tenaganya sangat besar, melebihi orang biasa. Cepat, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahan lagi. Maafkan aku, Yin Zheng. Lin Yi, ada apa dengan kakak Yin Zheng? Dia keracunan apa? Saya menyuruhnya menyelidiki kasus Su Xiaing. Mungkin dia diserang. Lalu bagaimana? Apakah dia akan seperti ini seumur hidupnya? Mo Mai Sanjian memang bisa menghilangkan racunnya, tapi agak sulit. Lin Yi, Mo Mai Sanjian, 2 jarum, telah menghilangkan racunnya, tinggal 1 jarum terakhir. Satu suntikan terakhir. Wajahmu, Lin Yi. Ki terbalik menyebar. Lin Yi, Lin Yi, Bos Bai, Kekuatanmu sekarang agak menurun, ya. Dulu kau tidak mudah terluka. lawanku tangguh. Dia menggunakan racun yang mengganggu pikiran, bahkan bisa membuat racun menyebar melalui udara. Apakah kau yakin bisa mengalahkan lawan ini? Jika engkau di sini, apakah peluang kita menang akan lebih besar? Jangan khawatir, kita akan segera bertemu. Sudah bangun, akhirnya bangun. ada apa denganmu? Kenapa engkau malah ikut celaka saat menyelamatkan orang? Aku tidak menyangka racun ini bisa menyebar melalui ki terbalik. Maaf, Lin Yi, aku tidak menyelesaikan urusanku dengan baik dan membuat kalian semua terluka. Kalian semua terluka. Kenapa ekspresi kalian aneh semua? Zheng, kenapa kamu tidak bicara dengan bahasa kiasan lagi? Apakah kamu ingat siapa yang melukaimu? Maaf, aku tidak ingat apapun tentang 2 hari itu. Kak Yi, apakah kamu tidak akan kembali lagi kali ini? Apa maksudmu? Waktu kecil di panti asuhan, tiba-tiba suatu hari kamu menghilang, kami semua mengira kamu sudah meninggal. Sekarang setelah susah payah bertemu, kamu akan pergi lagi dan ke luar negeri. Aku tahu pekerjaanmu sangat serius, tapi jika kamu pergi, apakah kita tidak bisa bertemu lagi? Kamu ini bodoh.
Setelah selesai urusanku, aku pasti kembali. Urusanku kali ini sangat penting. Aku tidak ingin orang yang tidak bersalah terlibat lagi. Pesawat evakuasi yang diatur Longnu akan segera lepas landas. Aku harus pergi dan bertemu dengan Bingbing dan yang lainnya. Kai, Mas Yudi, kapan engkau dan Siska jadian? Apanya dia yang lebih baik dari aku? Apa yang harus kulakukan agar kau mau menerimaku? Aku dan Siska tidak ada hubungan apa-apa. Aku hanya disuruh orang untuk melindunginya, untuk menebus penyesalanku 3 tahun lalu. Xiaoyun, kamu orang baik. Kamu pasti akan bertemu pria yang benar-benar menyukaimu dan menemanimu. Aku sebagai kakakmu pasti akan sangat senang. Tapi aku... Halo? Ada apa, Mas Yudi? Keluarga Siska ada masalah, aku harus ke sana. Aku ikut denganmu. Masalahnya lebih serius dari yang kau bayangkan. Aku tidak ingin kau terluka lagi. Berjanjilah padaku, sebelum aku kembali, jangan pergi dari sini. Pak Tua Bai, Mana orangnya? Ini ilusi. Sudah lama aku dengar, pemburu negeri perak ahli dalam menggunakan ilusi. Aku khawatir Pak Tua Bai dan Nona Bai sudah... Sabara, jika orang-orang keluarga Bai terluka sedikit pun, aku pastikan kau tidak akan bisa keluar dari sini. Berhentilah bermain-main dengan trik murahan ini. Layak disebut pemburu nomor 1 Longnu, Xie Kuang. Aku sudah lama mendengar tentang reputasimu. Hari ini, akhirnya aku berkesempatan untuk bertarung denganmu. Sabara, 5 pemburu teratas di papan peringkat pemburu. Saat latihan organisasi, aku sudah menghafal semua informasi tentangmu. Oh, terima kasih atas perhatian kalian. Tidak kusangka tindakanku malam ini bisa membuat Lin Yi mengerahkan pasukannya. Yin Zeng, kau masih hidup. Seharusnya aku membunuhmu waktu itu. Tanpa ilusi dan racunku, kau bukan apa-apa. Tanpa ilusi dan Gu, kau ini apa? Yo, tidak perlu banyak bicara. Sepertinya racunku masih cukup ampuh. Jangan banyak bicara, bebaskan keluarga Bai sekarang. Di mana Bai Bingbing? Bai Bingbing, kurasa kalian tidak akan pernah melihatnya lagi. Sebentar lagi, aku akan membiarkan orang tua ini ikut kalian ke liang lahat. 20 tahun yang lalu, operasi pencarian global Longnu, Desa Perak, kalian pernah dengar kan? Jika kalian tidak ingat, aku akan mengingatkan kalian kembali. Saat itu ada seseorang bernama Ben bersembunyi di desa ini. Dalam semalam, organisasi pemburu global menyerang kami, membantai banyak orang, sangat mengerikan. Banyak nyawa yang melayang, sungguh mengerikan. Dan kecurigaan yang wajar keluar adalah semua orang di desa kami membantu menyembunyikannya. Dan yang menjabat sebagai kapten tim aksi ini adalah Bayu. Nama kodenya Yinhu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Saat itu, desa ini memang bekerja sama erat dengan Ben, tapi apa yang kau lihat? Hanyalah kebenaran yang ditutupi oleh penduduk desa. Kebenaran yang disembunyikan penduduk desa. Untuk menghadapi orang licik sepertimu, tidak perlu Lin. Yi turun tangan, aku dan Mawar dapat mengatasimu. Oh,
Kau lupa bagaimana engkau dipermalukan terakhir kali? Hah? Terakhir kali aku terkena ilusimu. Kau hanya beruntung menyakiti keluarga Bayu, memprovokasi kemarahan naga, sama saja dengan melawan aku, Zheng. Kalau begitu sekarang, aku akan mengantarmu turun. Jurus yang sama masih ingin kau gunakan untuk kedua kalinya. Aku sudah mengingatnya. Master nomor 1 negara perak, hanya seperti ini. Jagoan nomor 1 negeri perak, ya. Sombong sekali. Hanya seperti ini saja. Mampu menembus ilusi tingkat dasar saja, sudah merasa hebat. Kak Yinzen, Celaka. apa yang terjadi? Jurus pindah jiwa. Semacam ilmu ilusi dari negeri perak yang bisa membawa seseorang ke dimensi lain untuk sementara waktu. Kenapa hanya pedangnya yang kembali? Kemana perginya dia? Hanya orang yang menggunakan jurus itu yang tahu. Kak Yinzen, Penembak itu nomor 1, pemburu bayaran terbaik. Apaan? Orang sombong tak berguna. bajingan. Seorang wanita berani menentangku? Iya. Kau, seorang pria chauvinis, masih berani menunjukkan sikap seperti itu di sini. Menarik. Tunggu saja. Setelah aku membunuh mereka semua, aku akan menahanmu di ruang bawah tanahku untuk bermain-main selama 1 atau 2 tahun. Manusia sampah bermulut kotor. Apa ini? Ini Orang yang bisa mati di tangan jurus 24 keluarga istana. Sangat sedikit. Kau cukup beruntung. jurus 24 keluarga istana. Bukankah itu jurus pamungkas naga murka? Bagaimana engkau mempelajarinya? Aku cucunya. Nama asliku Mawar Istana. Nama samaran Kembang Sepatu. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan membuat orang tua itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Masih bilang mau mengurungku di ruang bawah tanah? Bagaimana? Di kehidupan selanjutnya, kau akan menghabiskan waktumu di ruang bawah tanah naga murka selamanya. Orang mesum. Maafkan aku serakah dan melakukan hal-hal yang jahat. Tolong lepaskan aku tahu aku salah. Sekaranglah saatnya. Sekarang Yinzen, apa yang kau lakukan? Longkui. Yo, Jangan sentuh aku, orang mesum. Kau bahkan tidak punya tenaga untuk melawan, masih saja mengataiku. Tunggu saja, setelah aku membunuh Lin Yi, aku akan menghabisimu. Rendahan. Lepaskan dia. Yinzen, Untuk orang yang terkena ilusi, tekan titik Juseng Mingxin agar dia bangun. berhenti. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kau pikir kau masih punya kesempatan. Kau akan tahu kalau engkau mendekat, apakah aku masih punya kesempatan atau tidak. Ini urusan antara aku dan kau. Lepaskan Longkui, kalau tidak aku akan bertindak keras. Jangan kau pikir aku tidak tahu. Kau terkena racun Azwai, baru beberapa hari ini tubuhmu tidak mungkin pulih secepat ini. Sekarang kaulah yang berada di posisi yang kurang menguntungkan.
Sekarang, kaulah yang berada di posisi yang kurang menguntungkan. Berhenti, sudah kubilang, jika engkau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Apa kau benar-benar tidak ingin memberi dirimu kesempatan? Kesempatan? 20 tahun yang lalu, ketika Bayu memimpin pembantaian desa, apakah dia memberiku kesempatan? Adik perempuanku baru berusia 5 tahun. Kalian Longnu membakarnya habis. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi padamu, Sabara. Aku sungguh-sungguh. Apa gunanya minta maaf? Hari ini aku akan membuatmu tahu bagaimana rasanya tidak berdaya, betapa putus asanya. Mengenai operasi itu, memang semua orang melakukan kelalaian, tapi itu kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang 20 tahun yang lalu. Diam. Aku ingin setiap anggota Longnu dan keluarganya merasakan akibat dari apa yang terjadi 20 tahun lalu. Sudah kubilang jangan gegabah, hampir saja terjadi sesuatu. Kembali, kau bukan lawannya. Aku ingin mencabik-cabiknya. Temui Yinzen, serahkan orang ini padaku. Cari Yinzen, orang ini serahkan padaku. Sekarang urusanku denganmu. Kau ingin mati, akan kuantar kau dengan senang hati. Sebenarnya, jika engkau memilih jalan yang benar, kau bisa menjadi pemburu yang hebat. Sayangnya, kau malah salah jalan. Jangan menggurui di depanku. Jangan kau kira kau anggota Longnu, lalu bisa bersikap sombong. Kau selalu berteriak ingin balas dendam, tapi tahukah engkau tentang apa yang tercatat dalam laporan pemburu? Sebenarnya, bagaimana Benjun mencatat? Aku tak ingin dengar. Itu semua kebohongan yang kalian karang. Benjun, dari atas sampai bawah, semuanya telah dicuci otak oleh doktrin sesat terus-menerus melakukan pekerjaan logistik untuk organisasi dan juga melakukan beberapa hal buruk yang tak terkatakan. Yinhu memimpin tim untuk memasuki desa dan menyelamatkan penduduk desa. Mereka bukannya berterima kasih, malah menyerang mereka. Mereka tidak hanya tidak berterima kasih, malah menyerang mereka. Bajingan. Lin Yi, Aku baik-baik saja. Masih mengaku sebagai pemburu senior? Selain bersembunyi, apa lagi yang kau bisa? Aduh. Ilmu silat seperti apa yang kau pelajari ini? Daripada menertawakanku, lebih baik engkau khawatirkan dirimu sendiri. Tahu nama lengkap kodekku? Longnu Mo Yi Xie Kuang. Aku merasa itu merepotkan, jadi aku hanya menggunakan 2 kata terakhir. Apa itu Mo Yi? Ini adalah tingkat lanjut dari ilmu sihir dan pengobatan. Meskipun aku lumpuh, selama aku punya 1 jarum, aku bisa membuat orang menderita. Bagaimana? Sangat menyakitkan sekarang, kan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau tidak... Lepaskan? Aku masih ingin memberimu beberapa jarum lagi agar kau tahu apa artinya putus asa. Lin Yi, Bagaimana hadiah besar ini mengejutkan, kan? Aduh. Hadiah besar ini mengejutkan, bukan? Bos Bai, bukankah Yinhu sudah mati? ilusi apa yang kau gunakan? Ilusi? Lin Yi, Hentikan dia. Apa yang kau lakukan pada Bos Bai?
berkat Azwoi, kekasih yang setia itu, aku menanamkan jantungnya yang masih segar ke dalam tubuh Bai Yunfei. Inilah karya terbaik. Bajingan. Bunuh aku. Jika aku mati, semua racunku akan bermutasi, dan pada saat itu bos Baimu tidak akan bisa kukendalikan lagi. Bebaskan aku, kalau tidak aku akan menyuruhnya membunuh Bai Bingbing sekarang juga. Lin Yi, sekarang kau tahu apa artinya putus asa, kan? Kau tahu apa artinya putus asa sekarang? Apa yang kau lakukan pada Pak Bai? Aku hanya menyimpan tubuhnya selama 3 tahun. Karena aku tidak akan membiarkan orang yang menghancurkan keluargaku mati begitu mudah. Bajingan. Bai Yunfei. Pak Bai, ini aku. Lin Yi, ini bukan Pak Bai. Pak Bai sudah pergi. Ini hanya monster tanpa kesadaran. Pak Bai, berhentilah. Lin Yi, Pak Bai sudah tidak ada, sadarlah. Lin Yi, tidak. Ayah? Bingbing, jangan begini. Dia bukan ayahmu. Pembunuh? Saburo, berhenti. Ayah? Bingbing, apa kabarmu beberapa hari ini? Lin Yi, kakek dan aku memutuskan untuk meninggalkan Pinghu untuk sementara waktu. Mungkin kami tidak akan kembali lagi. Kapan kalian memutuskan ini? Kenapa baru memberitahuku sekarang? Baru saja hari ini kami memutuskan kondisi kakek sudah berangsur membaik, jadi kami akan segera pergi. Kalau begitu aku akan kembali. Tidak perlu mengikutiku lagi. Lin Yi, apa kau benar-benar berpikir kau muncul untuk melindungiku? Sejak bertemu denganmu, hidupku selalu dalam kesulitan. Lain kali jika aku berada dalam bahaya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu. Kau menyelesaikan urusan Bai Qiangqiu di depannya, siapapun pasti sulit menerimanya. Biarkan dia tenang dulu. Saat seperti ini, memaksa untuk mengerti atau memaafkan tidak terlalu baik. Apakah ada kabar tentang Sabara? Saya telah menugaskan tim data ke kota Pinghu untuk membantu kita, dan mereka telah menyelidiki alamat Sabara. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Jangan terburu-buru, kita punya kejutan. Ada beberapa pengkhianat di Longnu. Mereka diam-diam bekerja sama dengan pemburu asing. Kau ingin menangkap pengkhianat internal dulu, atau mencari Sabara dulu? Aku akan mengusir orang-orang ini selamanya dari Tiongkok.